Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah selalu menemani kita semua, selalu memberi hidayah kepada kita semua, kepada para jemaah, para pemirsa, para pendengar setia. Mudah-mudahan kita semuanya diberi umur yang panjang, umur yang barokah, lancar rezekinya, usahanya dimudahkan, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Mari kita sebelum mulai haji kitab ini, kita tawassul kepada Rasul dan tawassul kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila kitab. Syulillahi lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang akan menerangkan makruhnya istinja. Yang pertama istinja. Makruhatul istinja wal baulu bil ma'i al-katsir. Hamlun ma fihi dzikrullah. Istiqbalul kiblati wa istidbariha muqabalatu mahabin arwi at-takallumu li ghairi talabin ma yuzilu bin najasati al-basku wa tamahbutu bila hajatin rafmu basori ila sama daul hajati tahta sajarati musmaratin aw dhillin tajma'u fihi nasu. Bismillahirrahmanirrahim. Akan menjelaskan kitab ini menerangkan tentang makruhnya istinja. Yang pertama yaitu kencing di air banyak, kita dikencingin, ya itu nggak boleh, makruh. Dan juga di saat kencing atau istinja, buang kotoran, kemudian kita sedang membawa sebuah tulisan yang bertulis dzikir kepada Allah. Dzikir termasuk tulisan lafaz-lafaz atau asma-asma Allah. Dan juga kita nggak boleh berzikir di saat istinja, di saat qatil hajat, saat sedang buang kotoran. Terus yang ketiga, menghadap atau membelakangi kiblat. Ketika kita punya rumah, kalau bisa WC yang ada di rumah kita jangan sampai dihadapkan ke barat ataupun ke timur, karena itu termasuk menghadap atau membelakangi. Jadi harus berhati-hati, harus menghadap yang bagus yang dianjurkan di dalam kitab oleh Rasul, yaitu menghadap ke selatan ataupun ke utara, ya. Kalau bisa seperti itu. Memang sebagian kitab kalaupun sudah ada aling-aling, ada satir, itu nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kita harus mengikuti penjelasan yang pertama, dalam artian nggak boleh membelakangi ataupun menghadap, ya. Soalnya kita bukan mau sholat, mau buang kotoran, nggak boleh. Makruh menghadap ke barat atau membelakangi. Menghadap terhadap tiupan angin, angin di mana yang kencang kita berak di sana atau buang kotoran di sana, itu kan akan menyebarkan rasa yang gak enak, bau, ya, bau kepada orang lain. Itu termasuk makruh, nggak boleh, ya, karena kita benci kepada seseorang, sumpama berak di tempat yang mana kalau berak di situ bisa mendengar terhadap baunya, itu nggak boleh, dilarang oleh syariat Islam. Dalam artian makruh. Yang kelima yaitu berbicara selain minta sesuatu yang menghalangkan, yang menghilangkan najis, yaitu berbicara
berbicara, cerita di saat kita qabil hajat, nyanyi, ya, nyanyian seumpama lagu-laguan di dalam dinding itu nggak boleh, apalagi baca sholawat, baca ajaran-ajaran Islam, yaitu seperti qori, sholawat, baca sholawat. Sekalipun suara kita enak, sekalipun kita berlatih, maka itu tidak boleh baca sholawat di dalam dinding, ya. Kenapa? Karena makruh membawa aja makruh, apalagi membaca seperti itu. Membawa tulisannya aja makruh, tulisan yang menyebut nama Allah itu makruh, apalagi membaca itu nggak boleh, ya. Maka baiknya kita ketika mau baca sholawat, lebih baik itu di rumah, ya, bukan di dinding. Dan tidak boleh ngomong-ngomong, bercerita sambil berbicara di dalam dinding ketika qabil hajat, kecuali kita minta air, seumpama airnya di sini habis, minta airnya seumpama, karena waktu itu seumpama airnya memang sedikit, atau minta gayung air, itu nggak apa-apa untuk dibuat ngambil air, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu termasuk yang bersangkutan dengan hajat, ya, dengan kotoran. Yang keenam, berludah dan membuang ingus, ya, itu nggak boleh di saat qabil hajat berludah, apalagi kesampian ludah kepada kotorannya, kepada kencingnya, kepada giginya, itu nggak boleh, makruh. Terus melihat ke langit itu nggak boleh di saat qabil hajat, makruh. Melihat bintang, bulan, seumpama, itu nggak boleh. Jadi hal-hal seperti ini wajib kita tahu, harus diajarkan kepada anak cucu kita, dan anak cucu kita nanti juga mewasiatkan ilmu-ilmu ini seperti ini kepada keturunan juga. Jadi ilmu ini nggak putus, terus menyambung kebaikan ini menyambung, sehingga pahalanya juga menyambung kepada kita semua. Yang ke-8 yaitu berak atau kencing di bawah pohon yang berbuah, itu nggak boleh. Kenapa? Khawatir nanti pohonnya jatuh ke kotoran kita atau kencing kita, kemudian kena ke kencingnya, kemudian lama-lama karena nggak ada orang nolong, kering, kemudian ditemu mangga yang jatuh tadi itu ketemu sama orang yang lewat, kemudian dimakan. Maka ini kita itu termasuk dosa, ya, termasuk zalim, ya, termasuk zalim. Sekalipun orang yang ngambil buahnya itu nggak tahu, tetap kita yang berdosa, ya. Makanya kita hidup itu harus selalu berhati-hati, waspada. Naungan yang ditempati berkumpulnya manusia, atau di bawah naungan, di bawah pohon yang rindang, ya, yang teduh, biasanya banyak orang di situ. Kemudian kita karena nggak senang, punya masalah dengan orang yang sering duduk di situ, kemudian berak kita di situ, buang kotoran di situ, atau buang air besar atau kecil di situ, itu dilarang, ya, nggak boleh. Itu namanya zalim. Kita itu mengambil kesenangannya daripada orang, memutus kesenangannya daripada orang, ya. Tempatnya orang berkumpul, silaturahim di situ, saling cerita kebaikan, maksudnya bukan ngumpul cerita kejelekan. Nah, itu nggak boleh kita kencing ataupun buang besar atau kecil di situ, nggak boleh, termasuk makruh. Itu kencing di air yang banyak, dan juga membawa sesuatu yang tertulis yang menyebut nama-nama Allah,
menghadap atau membelakangi kiblat, menghadap arah tiupan atau ada di angin mana, angin dari barat kita kencing di barat, itu nggak boleh. Berbicara di saat kita istinja, di saat buang air besar atau kecil, melihat langit, kencing di bawahnya pohon yang berbuah atau di tempat yang rendang yang mana di situ tempatnya orang sering duduk-duduk, itu nggak boleh ya. Mari kita mudah-mudahan kita mendapat ketenangan hati dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pertolongan dari Allah di masa hidup kita untuk menuju masa hidup yang selanjutnya, yaitu alam akhirat. Mudah-mudahan kita selalu diampuni dosanya oleh Allah, rezeki kita semuanya diberi keberkahan, hidup kita dijadikan kemuliaan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita senantiasa melakukan perintah seperti sholat dan juga yang lain, bisa mewariskan kepada anak cucu kita, mengajar, dimudahkan urusannya, digampangkan rezekinya, mudah dapat pahalanya. Amin amin Allahumma amin. Mungkin sampai di sini. Bila mana ada kekurangan dari kami karena kami adalah manusia biasa, mohon maaf yang tiada batasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.